Halo semuanya, kembali lagi sama saya Mila di sini di channel YouTube saya Mila Said. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Saya senang kalau misalkan yang saya share di sini itu berguna buat teman-teman. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang nanya di kolom komentar, saya akan berusaha buat jawab sebisa saya, sepengetahuan saya. Di video ini sekarang saya akan meneruskan yang kemarin video sebelumnya. Saya bikin infused oil dari lemongrass infused oil. Lemongrassnya itu kebetulan saya tanam sendiri di kebun saya. Itu asal mulanya dari dari serai, beli di pasar bekas dipakai masak. Terus habis itu saya tanam, tapi sebelumnya ditaruh di air dulu. Jadi waktu saya beli di pasar itu dia belum ada akarnya, jadi saya taruh dulu di air. Terus di gelasnya dikasih air, baru lemongrassnya ditaruh di situ, baru udah gitu ditaruh di tempat yang agak gelap. Nah terus nanti dia muncul akarnya. Kalau akarnya udah muncul, dipindahin ke tanah. Terus itu lemongrass saya yang kemarin saya kasih lihat itu, dia mungkin umurnya sekitar itu asalnya dari 4 potong lemongrass, 4 potong serai 4 potong serai yang ukurannya tuh mungkin segini itu sekitar berapa senti ya, mungkin sekitar 10-15 cm gitu deh. Nah itu setelah muncul akarnya saya tanam, terus akhirnya jadi kayak rumpun banyak gitu. Itu dia sekitar 6-7 bulan 6-7 bulan dia rumpun banyak kayak gitu. Nah terus ini tanaman kunyit. Nah ini saya lagi coba memperbanyak lagi nih. Jadi tadi dari sana diambil, terus ditanam. Gampang dia nanamnya, cuman kayak begini aja tuh dia biasanya langsung jadi. Jadi kemarin kan kita udah bikin lemongrass infused oil. Nah fungsinya itu lemongrass itu sebenarnya banyak banget. Kalau misalnya kita minum bisa, terus udah gitu dibikin infused oil kayak gini juga bisa untuk topical, untuk dipakai di luar. Nah kenapa lemongrass ini bagus? Karena dia ya mengandung anti-inflammatory atau anti peradangan, terus kayak gitu dia juga ada antimikrobialnya, terus ada antioksidannya. Jadi kalau misalkan dipakai untuk kulit, dia itu bisa, contohnya nih kalau misalkan buat jerawatnya itu bisa mencegah jerawatnya meradang gitu, atau karena dia ada antimikrobialnya dia bisa mencegah jerawatnya itu sendiri karena dia ada antimikrobialnya gitu. Nah ini saya infus di VCO, saya mau bikin deep cleansing oil. Jadi deep cleansing oil itu kita untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran dan minyak-minyak atau oil atau fat gitu yang udah masuk ke dalam pore dan dia udah membeku, masuk ke dalam pori maksudnya. Dan dia tuh udah keras banget karena dia udah terlalu lama. Jadi tuh kayak semacam komedo gitu loh. Komedo itu kan sebenarnya kan dia itu ada lemak yang nyangkut di pori kita sampai dia jadi keras gitu. Nah itu bisa dibersihkan dengan oil lagi. Jadi memang kedengarannya tuh kayak counterintuitive, tapi oil itu dissolve oil. Jadi minyak itu dia bisa melarutkan minyak lagi, bisa ngangkat minyak lagi, justru malah lebih gampang. Jadi kalau misalkan yang kayak di pori-pori itu malah kalau pakai minyak malah bisa keangkat, jadi kayak bisa gampang keangkat gitu loh, si komedo ataupun apalah itu sisa-sisa make up yang ada di pori yang udah kayak nempel banget, yang susah buat dibersihin itu
bisa pakai deep cleansing oil. Sebenarnya kalau kita beli deep cleansing oil yang di pasaran juga banyak yang ada mereknya. Nah itu kalau deep cleansing oil yang udah ada mereknya itu dia udah ada surfaktannya. Jadi surfaktan itu adalah yang ngikat oil dan air gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai deep cleansing oil yang dijual di pasaran itu, kita pakai udah gitu dibersihinnya tinggal dilap aja sama air itu udah bersih karena dia udah ada surfaktannya. Nah kalau ini kita bikin sendiri dari oil juga, tapi kita nggak pakai surfaktan. Jadi setelah pakai deep cleansing oil ini, kalau saya biasanya saya cuci muka lagi pakai sabun buat ngilangin kotorannya dan minyaknya gitu. Jadi minyaknya itu nggak nempel di muka terus gitu. Nah ada beberapa macam minyak itu yang memang bagus untuk deep cleansing oil. Di antaranya itu olive oil, virgin coconut oil, grapeseed oil, jojoba oil. Terus ada lagi nih jenis minyak yang bagus untuk dicampurin ke dalam deep cleansing oil karena si minyak ini tuh dia ada sifat yang tidak dimiliki oleh minyak lain, yaitu mereka itu ada sifat namanya astringent. Nah astringent ini dia ya kayak astringent yang di toner. Jadi punya kemampuan untuk mengecilkan pori gitu. Jadi dia bisa mengecilkan pori. Nah minyak ini ada dua yang jenisnya ini yang punya sifat astringent ini, castor oil, minyak jarak, dan hazelnut oil. Jadi biasanya kalau mau bikin deep cleansing oil tuh saya campur gitu. Ada general rule-nya itu si astringent oilnya itu kalau misalkan untuk yang kulit oily itu biasanya 30%, kalau untuk kulit yang normal 25% atau 20% gitu. Kalau untuk yang dry ya berarti direndahin lagi. Tapi kita yang mesti coba-coba karena tiap kulit kan beda-beda ya. Nah enaknya bikin sendiri itu adalah karena kita bisa menyesuaikan banget dengan tipe kulit kita. Karena kan kulit kering gak selamanya kering, kulit normal gak selamanya normal. Kayak sekarang saya tuh sebenarnya kulitnya berminyak, tapi entah kenapa belakangan ini tuh rasanya kayak lebih kering gitu kadang-kadang. Soalnya kan sekarang saya banyak di luar kan, banyak main di kebun, banyak kena sinar matahari, jadi lebih kering. Dan kayaknya juga akhir-akhir ini tuh saya kurang minum, jadi efek gitu. Jadi biasanya tuh muka saya berminyak, tapi sekarang tuh kayaknya agak kurang minyaknya. Kadang-kadang kan juga begitu, tergantung cuaca kan. Kalau misalkan cuacanya panas itu kulit saya tuh bisa berminyak banget gitu, tapi kalau lagi nggak panas ya nggak terlalu gitu. Kadang-kadang tergantung, ada juga kan yang tergantung hormon kan. Misalkan kalau kita lagi PMS, tiba-tiba produksi minyak di wajahnya itu jadi banyak banget gitu kan. Jadi kita bisa menyesuaikan berapa banyak astringent yang mau kita pakai di deep cleansing oil kita ini. Nah, saya biasanya pakai deep cleansing oil itu seminggu sekali. Jadi seminggu sekali. Atau kalau misalkan lagi pakai heavy makeup. Tapi kalau saya kan jarang pakai heavy makeup. Kalau pakai heavy makeup biasanya saya bersihinnya pakai cleansing oil, baru habis itu saya cuci muka pakai sabun. Tapi kalau misalkan kayak sehari-hari, saya biasanya cuman cleansing oil itu 1 atau paling banyak 2 kali seminggu gitu. Kalau misalkan kotor banget mukanya, kayak misalkan kalau saya abis outdoor activity gitu, terus kayak gitu saya deep cleansing oil, itu tuh kayak memang kayak ada butiran-butiran kasar pasir gitu pas minyaknya taruh di muka gitu, pas diurut-urut gitu, itu memang berasa kayak butiran-butiran pasir gitu. Tapi kalau misalkan bersih gitu kayak nggak kemana-mana, terus nggak pakai makeup, kalau pakai cleansing oil ya nggak berasa apa-apa gitu, kayak nggak kayak minyak aja kayak gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Nah terus gitu ini si lemongrass infused oilnya ini kan ada banyak banget nih
Jadi sebagian ini mau saya pakai buat body oil buat di badan kalau misalkan saya ke kebun, karena nyamuk nggak suka bau ini. Jadi aduh, ini tuh wanginya tuh enak banget, agak beda sama essential oilnya. Kalau essential oilnya itu kan kayak menyengat banget gitu kan. Terus kalau essential oil lemongrassnya itu dia lebih citrusy. Tapi kalau misalkan infused oil ini tuh dia manis, ada manisnya, jadi lebih banyak manisnya daripada citrusnya. Nah wanginya tuh kayak lebih enak, jadi tuh lebih kayak ya minum teh ada serainya gitu. Enak banget. Sebelumnya ini saya ada bikin, jadi yang bisa di infuse itu nggak cuman lemongrass, tapi ini saya juga bikin calendula infuse. Jadi ini calendulanya saya infuse di VCO juga. Nah ini nanti mau saya campur juga. Ini saya infuse di VCO juga. Nah ini kalau calendula ini jadi ini ada studinya menurut National Institute of Health. Calendula ini punya kemampuan untuk mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak. Jadi kalau kayak misalkan luka terus pakai calendula ini, dia ini bagus karena dia mempercepat pertumbuhan gitu. Konon ada studinya seperti itu. Jadi saya bikin infuse calendula juga, karena selain ini infuse lemongrass saya mau bikin buat saya juga mau bikin untuk teman saya yang dia wajahnya tuh dia acne prone. Jadi jerawatnya tuh selalu parah gitu dan selalu radang. Jadi buat dia saya mau tambah ini calendula oil untuk mempercepat penyembuhan jerawatnya yang lagi luka. Sementara kalau infused lemongrass ini untuk meredakan peradangannya dan juga si antimikrobialnya. Teman saya itu waktu itu dia katanya pakai sabun yang ada turmericnya, turmeric lemongrass itu kalau misalnya dia pakai ke wajahnya itu jerawatnya tuh berkurang banget. Tapi karena belakangan kalau misalnya kerja di luar outdoor itu kan pakai masker gitu ya, nah itu jerawatnya muncul lagi gitu. Nah jadi ini saya mau bikinin cleansing oil buat dia, jadi pakai lemongrass infused oil sama calendula infused oil gitu dicampur. Nanti sebenarnya bisa aja sih infusnya nyampur, tapi kan kemarin saya bikin ini buat saya aja gitu, terus yang nanti dicampur yang ini buat teman saya. Tapi nanti ini disaring dulu tentunya si lemongrassnya tapi ini tentunya disaring dulu, nanti calendulanya baru nanti dicampur. Saya tadi ambil timbangan dulu. Terus ini botol saya mau pakai castor oilnya itu 20%, jadi 20 ya. Castor oil itu thick banget ya teksturnya. Nah terus si lemongrass infused oilnya
kepenuhan nih. Terlalu penuh. Oke, ini udah. Nah, sisanya ini nanti saya buat itu, buat saya dan buat body oil dan buat wanginya masih lumayan. Nah, terus kayak gitu di sini saya juga tulis tanggalnya, jadi supaya saya nggak lupa. Jadi saya tahu kapan dia expire gitu. Tapi kalau misalkan selama dia wanginya belum aneh, karena kan ini kita pakainya kayak cuma dikit-dikit aja kan, makanya selama dia wanginya belum aneh, maksudnya baunya belum aneh, terus wanginya masih ada, itu masih bisa dipakai sih. Jadi kalau misalkan ditutupnya rapet, terus kayak gitu ditaruhnya di tempat yang gak kena sinar matahari langsung, biasanya sih bisa bertahan lebih lama ya. Oke, jadi sekian dulu yang saya mau share hari ini tentang cleansing oil DIY, do it yourself cleansing oil. Sebenarnya kalau di pasaran itu juga banyak yang cleansing oil, deep cleansing oil yang terkenal juga banyak gitu. Tapi kan ini kan kita coba bikin versi DIY dan versi minimalisnya kan, karena ini kita pakai VCO. Jadi dengan satu minyak VCO aja itu kita bisa mempergunakan untuk banyak hal. Jadi bisa buat di badan, bisa buat di rambut, bisa buat di wajah gitu. Bisa kita modifikasi sendiri dengan kita hanya beli VCO doang, jadi nggak banyak kemasan. Terus udah gitu nggak banyak bahan-bahan kimianya juga gitu loh ceritanya. Oke, itu aja. Semoga kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih ya buat yang udah subscribe. Kalau yang belum bisa di subscribe. Siapa tahu suatu saat bisa sampai 1000. Bisa nggak ya? Ayo bisa. Oke teman-teman, dadah semuanya. Terima kasih ya udah nonton. Dah.